Mossad juga menghancurkan kantor PLO di Tunisia pada April 1988 dan membunuh salah satu pejabat pentingnya, Abu Jihad. Oke teman-teman, konten kali ini aku akan membahas tentang intelijen Mossad, intelijen yang digadang-gadang sebagai intelijen nomor 1 di dunia. Bagaimana kisahnya dan siapa saja orang yang berpengaruh di dalamnya? Langsung saja kita bahas di sesi Ruang Ungkap. Mossad Intelligence adalah sebuah institut intelijen dan operasi khusus dari Dinas Rahasia Negara Israel yang bekerja sama dengan dua intelijen lainnya, yaitu Aman, intelijen militer, dan Shin Bet, keamanan internal. Diperkirakan agen rahasia ini telah memperkerjakan sekitar 7.000 orang yang menjadikannya salah satu agen mata-mata terbesar di dunia. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah intelijen Mossad itu sendiri. Di mana sejarah Mossad itu dibentuk Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion pada 1 April 1951 selain dua intelijen sebelumnya, yaitu Aman dan Shin Bet. Tujuan dibentuknya Mossad adalah untuk memperkuat pertahanan negara Israel. Sepanjang tahun 1970-an, Mossad membuat anggota Palestinian Liberation Organization atau yang disingkat dengan PLO, yang terlibat peristiwa September Hitam yang menewaskan sejumlah atlet Israel pada Olimpiade di Munchen. Mossad juga menghancurkan kantor PLO di Tunisia pada April 1988 dan membunuh salah satu pejabat pentingnya, Abu Jihad. Pada Maret 1990, agen Mossad kembali melaksanakan aksi dan korbannya ialah seorang ilmuwan Kanada, Gerard Bull, yang merancang senjata super untuk Irak. Ia dibunuh di apartemen di Belgia dan berakhir sukses untuk menghentikan proyek pembuatan senjata tersebut. Mossad dianggap salah satu dinas intelijen yang paling sukses di dunia. Namun dinas rahasia ini pernah pula beberapa kali melakukan kesalahan-kesalahan besar. Antara lain, mereka pernah membunuh orang secara tidak sengaja, yaitu Ahmed Bouchiki di Lillehammer, Norwegia pada tahun 1973 yang dikira Ali Hassan Salameh, salah satu seorang aktivis Palestina yang memimpin gerakan September Hitam, dan menculik serta membunuh kontingen Olimpiade Israel di Munchen pada tahun 1972. Yang paling fatal dan memalukan ialah kegagalan mencegah pembunuhan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Sejarah Mossad dengan pencapaiannya tak lepas dari orang-orang berpengaruh di belakangnya. Kepemimpinan kepala intelijen Mossad kini digantikan oleh David Barnea yang diangkat resmi sebagai kepala direktur Mossad yang ke-13 pada tahun 2021 hingga kini. And Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has announced the new head of the Mossad Intelligence Agency. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang sedikit profil dari David Barnea. Latar belakang David Barnea sendiri adalah seorang prajurit dan bertugas tempur di unit komando elit Sayeret Matkal, juga mendaftar di IDF pada tahun 1983. Ia juga belajar di Institut Teknologi New York dan memperoleh gelar MBA dari Universitas Pace sebelum bekerja di Bank Investasi Israel. Pendahulu Barnea, Yossi Cohen, direkrut menjadi IDF pada tahun 1979 menjadi sukarelawan sebagai penerjun payung. Ia bertugas sebagai pemimpin regu, kemudian naik pangkat di Dinas Rahasia dan bertanggung jawab atas petugas kasus. Ia juga bekerja sebagai wakil kepala Mossad dan penasihat keamanan nasional Israel sebelum mengambil alih Mossad tersebut pada bulan Januari 2016. Umumnya kepala mata-mata di negara Israel berasal dari dua latar belakang dan dari 12 direktur yang bertugas sebelum Barnea. 7 orang adalah perwira Kari yang dinas di agen rahasia dan 5 orang adalah mantan angkatan darat. Barnea sendiri seringkali disebut sebagai James Bond. Barnea sudah mulai menciptakan unit-unit baru yang memberikan penekanan besar pada dunia maya dan teknologi tinggi. Dengan hal ini, dia mirip dengan para bos CIA dan badan mata-mata lainnya di seluruh dunia.
Fakhrizadeh adalah ilmuwan nuklir ke-6 dan tertinggi yang dibunuh oleh Israel sejak mereka memulai perang bayangan kejam melawan Iran dan program nuklirnya lebih dari 2 dekade yang lalu. Barnea juga menyutradarai serangan siber terhadap fasilitas pengayaan uranium utama Iran di Natanz. Serangan itu melumpuhkan pembangkit listrik sekitar 150 kaki di bawah tanah. Kehebatan Mossad juga beberapa kali menjadi inspirasi berbagai macam film yang bertema mata-mata atau agen rahasia. Beberapa film tersebut diantaranya ada The Impossible Spy pada tahun 1990 berdasarkan eksploitasi pahlawan Israel Eli Cohen. Di sini Eli Cohen yang diperankan dengan cemerlang oleh Sacha Baron Cohen didasarkan pada kisah nyata seorang warga sipil Israel yang direkrut Mossad untuk menjadi mata-mata di Damaskus, tempat ia menyusup ke lembaga politik Suriah. Petugas Israel itu menyamar secara mendalam di dalam Suriah dalam misi berbahaya selama bertahun-tahun sebagai agen ganda yang membocorkan rahasia Suriah kepada pemerintah Israel. Rahasia yang dicuri Eli Cohen adalah kunci kemenangan Israel dalam Perang 6 Hari. Untuk film yang kedua ada Operasi Final pada tahun 2018 berdasarkan penangkapan Mossad terhadap Nazi Adolf Eichmann. Film ini disutradarai oleh Chris Weitz dan dibintangi oleh Ben Kingsley. Operation Final didasarkan pada operasi Mossad dan Shin Bet. Yang ketiga ada film yang berjudul Munich pada tahun 2005 yang terinspirasi oleh operasi Word of God, di mana Munich adalah kisah fiksi sutradara Steven Spielberg tentang pembunuhan 11 atlet Israel di Olimpiade pada tahun 1972, tetapi terinspirasi oleh peristiwa berdarah di dunia nyata dan operasi Mossad yang dikenal sebagai Word of God. Tujuan operasi tersebut adalah untuk membunuh orang-orang yang terkait dengan pembantaian Munich. Operasi tersebut diizinkan oleh Perdana Menteri Israel Golda Meir dan dilaporkan berlanjut selama lebih dari 20 tahun. Walaupun agen rahasia ini digadang-gadang sebagai agen intelijen nomor 1 di dunia, akhir-akhir ini Mossad diduga telah berhasil diretas sistem keamanannya oleh siber Iran yang bernama Handala. Siber Iran Handala tersebut mengklaim telah membaca sistem radar Israel. Mereka juga mengirimkan ratusan ribu pesan teks ancaman kepada warga Israel. Di tengah ketegangan Iran dan Israel, Handala juga mengunggah suatu pernyataan di Telegram. Handala juga mengumumkan bahwa mereka telah menembus pertahanan radar Israel. Dalam pengumuman tersebut, mereka menekankan keberhasilan yang signifikan yang berpotensi merusak keamanan nasional Israel. Seperti berita yang beredar di media massa, Iron Dome tercanggih milik Israel kembali bisa dibobol oleh Iran Hizbullah Hamas. Ratusan rudal hipersonik diluncurkan Iran dalam serangannya pada Israel yang mengincar ibu kota Israel di Tel Aviv. Semua serangan itu dilakukan dalam waktu yang berdekatan. Serangan juga dilakukan saat konflik Israel, Iran, dan Lebanon yang semakin memanas. Negara Israel dihantam ratusan roket di hari Yom Kippur atau hari penebusan dosa. Jadi kapan peperangan ini akan berakhir hingga keadilan tercapai pada akhirnya? Entah kapanpun itu, kita berharap agar peperangan ini cepat usai. Dari semua kisah di balik kekuatan Israel pada agen-agen rahasianya dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, tak akan pernah lepas dari perang yang tak pernah ada akhirnya. Perang ini sangat rumit bercampur dengan politik di dalamnya. Di belakang Israel pun juga ada bantuan dari beberapa negara besar. Di sini juga aku tidak bisa membahas terlalu dalam teman-teman, karena seperti yang aku katakan sebelumnya, ini bukan hanya sekedar peperangan biasa tentang wilayah, melainkan campur tangan politik yang ada di dalamnya. Semoga saja peperangan ini segera berakhir dan keadilan pun segera didapatkan oleh negara-negara yang bersangkutan. Oke teman-teman, itulah informasi sedikit yang bisa aku bagikan tentang intelijen Mossad, dan mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya informasi yang aku berikan. Jika kalian suka dengan konten-kontenku, bisa support dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa terus mengikutinya.
Oke, terima kasih. See you the next content. Yeah.